Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan berlatih untuk melakukan perancangan antarmuka. Berikut ini adalah tahap-tahap yang perlu kita lakukan dalam melakukan perancangan antarmuka, khususnya tampilan untuk pengguna. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi tampilan yang harus disediakan, dan ini dapat kita peroleh dari rancangan perilaku yang sudah kita buat. Kita kemarin sudah membuat activity diagram untuk masing-masing use case dalam project. Yang kedua, kita mengidentifikasi elemen-elemen tampilan dari deskripsi use case di dalam SRS. Kemudian yang ketiga, barulah kita membuat rancangan antarmuka berdasarkan hasil identifikasi yang kita lakukan di langkah pertama dan kedua. Kemudian yang terakhir adalah melakukan refinement dengan mempertimbangkan rancangan-rancangan lain. Misalkan sudah ada rancangan data, sudah ada rancangan struktur, yang itu mungkin bisa berpengaruh pada rancangan antarmuka. Sebagai ilustrasi dari langkah-langkah tadi, kita akan mengambil contoh satu use case yang sudah kita buat diagram aktivitasnya, seperti pada slide ini. Di sini kita mempunyai dua lane, yakni pengunjung dan sistem, di mana yang pertama langkah yang dilakukan oleh pengunjung adalah membuka halaman pencarian buku. Kemudian sistem akan menampilkan form pencarian sederhana. Kemudian dari form ini maka pengunjung akan membuat keputusan apakah akan tetap di tampilan tersebut atau pindah ke pencarian lanjut. Jika pengunjung milih ke pencarian lanjut, maka sistem akan menampilkan form pencarian lanjut. Berikutnya, pengunjung memasukkan kata kunci. Dari kata kunci tersebut, sistem melakukan pencarian buku berdasarkan kata kunci, kemudian menampilkan hasil pencariannya. Setelah sistem menampilkan hasil pencariannya, pengunjung bisa kembali memasukkan kata kunci atau selesai. Dari tampilan ini kita bisa mengidentifikasi 3 tampilan yang dibutuhkan, yang harus nantinya kita rancang, yang sudah kita tandai dengan angka 1, 2, dan 3. Berarti kita butuh tampilan form pencarian sederhana, yang kedua tampilan form pencarian lanjut, dan yang ketiga adalah tampilan hasil pencarian. Kita juga bisa melakukan perancangan tampilan langsung dari deskripsi use case yang ada pada SRS. Ini contoh salah satu use case, sebut saja namanya UC03 untuk pendaftaran anggota. Dengan urutan langkah, yang pertama pengunjung membuka halaman pendaftaran anggota, kedua pengunjung memasukkan data diri dan unggah hasil scan bukti identitas diri, nomor 3 sistem menyimpan transaksi pendaftaran, yang keempat sistem menampilkan konfirmasi bahwa data pendaftaran sudah diterima, dan yang kelima adalah selesai. Dari deskripsi use case ini kita bisa mengidentifikasi bahwa use case memerlukan 2 tampilan. Kita lihat di langkah pertama, pengunjung membuka halaman pendaftaran anggota. Berarti kita membutuhkan 1 halaman pendaftaran. Kemudian di langkah keempat, sistem menampilkan konfirmasi bahwa data pendaftaran sudah diterima. Berarti tampilan yang kedua adalah halaman konfirmasi.
Setelah kita berhasil mengidentifikasi tampilan yang diperlukan di dalam use case, langkah kedua adalah kita mengidentifikasi elemen dari tampilan-tampilan tersebut. Di sini kita melihat bahwa di langkah kedua, pengunjung memasukkan data diri dan unggah hasil scan bukti identitas diri. Langkah kedua ini dilakukan di halaman pendaftaran. Berarti pada halaman pendaftaran harus tersedia field-field yang memungkinkan pengunjung memasukkan data diri. Demikian juga form tersebut atau halaman pendaftaran tersebut harus bisa memungkinkan pengguna untuk mengunggah hasil scan bukti identitas diri. Sementara pada tampilan yang kedua, sistem menampilkan konfirmasi bahwa data pendaftaran sudah diterima. Di sini kita bisa melihat bahwa yang diperlukan di halaman konfirmasi adalah pernyataan bahwa data pendaftaran sudah diterima. Langkah yang ketiga, kita merancang tampilan. Di langkah pertama dan kedua, kita sudah mengetahui bahwa halaman pendaftaran mempunyai sejumlah elemen, yakni untuk mengisikan data diri. Di sini kita membuat beberapa field untuk mengisikan nama, alamat, nomor telepon, ID, dan nomor ID. Kemudian juga halaman pendaftaran juga harus bisa menerima atau memungkinkan pendaftar untuk mengunggah bukti identitas dirinya. Ini diakomodasi dengan adanya tombol untuk memilih file hasil scan bukti identitas diri, sehingga file tersebut nanti bisa dikirimkan bersama dengan data diri. Apabila kita sudah mempunyai rancangan skema basis data, maka detail elemen ini, mulai dari nama, alamat, dan seterusnya, bisa merujuk ke rancangan tersebut, sehingga antara apa yang dimasukkan oleh pendaftar melalui form ini adalah apa data-data yang dibutuhkan di basis data. Rancangan yang kedua adalah halaman konfirmasi pendaftaran diterima. Di sini hanya menyatakan atau digambarkan sebagai satu message box gitu yang berisi pernyataan bahwa data pendaftaran sudah diterima. Demikian tadi langkah-langkah perancangan antarmuka pengguna dan contoh penerapannya. Berikut ini ada tugas yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.